Ya, karena situasi di Manchester United tak kunjung membaik, bahkan setelah berita kemarin suasana menjadi lebih suram menurutku, maka tidak heran dan kita semua sebagai fans menyebut ini sebagai situasi yang bisa dikatakan Manchester gelap. Waduh, udah kayak Indonesia gelap aja. Tapi wah, ini sebuah langkah perjuangan dari kita sebagai fans teman-teman, yang mana ini menunjukkan bahwasannya memang ya bukan hanya berita kemarin yang menunjukkan Manchester United dalam kondisi gelap, khususnya Manchester United, tapi sejak dipegang Glazer ya memang nggak jelas kemana arah dari Manchester United ini akan berlabuh gitu loh. Kalau tujuannya trofi ya support pelatih gitu loh, tapi kalau tujuannya cuan ya udah, kita nggak usah berharap akan ada kestabilan dari sisi performa yang positif di setiap pertandingan, karena kalau tujuannya hanya sisi finansial, keuntungan yang akan selalu digerus oleh Glazer, ya pada akhirnya yang selalu dirugikan ya pelatih, fans, manajemen juga pasti. Kalau tidak ada kesepahaman dengan tujuan dari Glazer pasti akan ditendang juga. Jadi ya sulit. Tapi di sini aku belajar teman-teman ya. Kalau kita lihat memang perseteruan di dalam internal manajemen itu bukan baru terjadi dalam waktu 1 atau 2 hari. Bahkan sejak beberapa laga terakhir sempat tersorot juga foto para jajaran petinggi klub saat melihat pertandingan. Di situ terlihat sangat jelas ada perdebatan yang sedang terjadi. Mungkin apa ya, Wilcox ingin menyampaikan bahwasanya Amorim bisa bertahan tanpa membeli pemain. Amorim harus mengubah skema. Amorim harus mengikuti gaya permainan yang sudah pernah berhasil dilakukan oleh Manchester City. Tapi Sir Jim Ratcliffe marah besar. Harus beli pemain, gimana caranya? Harus support Amorim. Pada waktu itu mungkinnya, dan Omar Berada hanya ya ikut-ikutan. Capek ngasih tahu dua orang ini. Mungkin kalau dianalogikan seperti itu dari foto yang beredar. Dan kalau kita tarik lebih mundur lagi, ya aku juga belajar bahwasannya orang yang sering bercanda dengan kita, yang ngakak bebas, tertawa terbahak-bahak, pada akhirnya dialah yang akan menyakiti kita sendiri. Karena sedih tuh. Karena pada waktu itu kan sempat beredar foto pas Manchester United akan melakukan laga tandang dengan siapa gitu, aku lupa ya, dan para staf beserta pemain itu akan berangkat menggunakan kereta api. Dan di situ sambil menunggu kedatangan kereta, Jason Wilcox bergurau dengan Amorim dan terlihat mereka berdua tampak sangat bahagia. Tapi pada akhirnya perselisihan tak bisa terhindarkan dan Amorim harus merelakan posisinya sebagai manajer di Manchester United. Itulah pelajaran yang aku dapat. Orang yang paling sering tertawa bareng kita ternyata orang yang paling menyakiti diri kita sendiri. Tapi itu sudah terjadi, kita tidak bisa mengubah hal itu semua. Maka dari itu untuk hari ini mulai mencuat nama-nama kandidat pelatih yang akan duduk di kursi kepelatihan Manchester United untuk menggantikan Ruben Amorim. Di sini kalau kita melihat Darren Fletcher, ini kan memang sifatnya interim ya, atau sementara. Bahkan kalau kita lihat secara seksama, tampaknya memang pihak manajemen ini tidak mau terburu-buru ya, meskipun ada beberapa kandidat. Sudah ada narasi bahwasannya Manchester United akan bertahan bersama Darren Fletcher untuk posisi kepelatihan sementara sampai mendapatkan pelatih permanen. Bisa jadi hal itu akan berlangsung sampai akhir musim. Nah,
Ini kalau aku melihat apa ya? Entah antara manajemen ini yang nggak siap, nggak punya plan B, atau memang ada apa ya? Kesepakatan-kesepakatan tersembunyi di balik hal itu semua. Yo ngengek dah. Ke mama, kamar mandi dulu. Kamar mandi dulu. Kesepakatan di balik hal itu semua. Karena ya Darren Fletcher sudah bersama tim U18 dan terlihat sangat jelas dari sisi hasil itu sangat meyakinkan menurutku di tim U18. Bahkan beberapa kali tim-tim junior ini melakukan atau mencetak gol yang luar biasa banyak gitu loh. Jadi sangat produktif, sangat meyakinkan dari sisi performa. Meskipun ya tim U18 dengan tim senior tidak bisa disamakan. Dari sisi tekanan pasti berbeda. Jadi memang ketika situasi di dalam internal tak kunjung membaik, manajemen lebih memilih Darren Fletcher daripada harus mencari pelatih baru. Karena Darren Fletcher yang mana sudah pernah menjadi pemain Manchester United, terus sampai saat ini juga masih terlibat di dalam internal manajemen klub, jadi sudah sangat paham. Tapi yang aku khawatirkan adalah hal seperti ini itu bukan kali pertama terjadi. Ole pun dulu demikian ketika menjadi pelatih interim. Itu secara performa wah keren ya. Beberapa match tak terkalahkan. Akhirnya diangkat menjadi pelatih permanen. Nah, seiring berjalannya waktu ketika performa tidak stabil, semua mata tersorot kepada Ole dan pada akhirnya setelah beberapa match kalah beruntun dipecat. Nah, yang kita khawatirkan kembali terjadi seperti di era kepelatihan Ole. Lalu bukan hanya Darren Fletcher ya, tentu pasti ada kandidat lain yang akan diharapkan menjadi pelatih permanen di Manchester United. Kita coba lihat beberapa nama yang mulai mencuat dan dikaitkan menjadi kandidat pelatih baru di Manchester United. Yang pertama ada Oliver Glasner ya, pelatih Crystal Palace yang mana kubu di internal manajemen klub ini menjadikan Glasner sebagai kandidat utama. Nah, menarik teman-teman. Sebetulnya ini apa ya, Glasner ini di video sebelumnya sempat aku singgung kalau Amorim ini mungkin bisa belajar seperti Oliver Glasner ketika berada di depan media dalam hal public speaking, dalam hal memberikan statement, dalam hal bagaimana seorang pelatih ini kalau bisa terus merendah gitu loh. Oke, jujur, tegas nggak apa-apa, tetapi ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan dari para media, itu tidak semuanya harus dijawab dengan berani. Nah, kalau Oliver Glasner dia lebih memilih kerendahan hatinya ketika berada di depan media. Dan Glasner ini memang ada alasan tersendiri kenapa dia menjadi kandidat yang sangat layak untuk diperhitungkan. Pertama, ketika bersama Crystal Palace ya dia sudah memberikan kontribusi FA Cup dan juga Community Shield. Untuk pelatih yang bertahan belum lama bersama Crystal Palace, menurutku ini perolehan yang sangat bagus ya untuk tim papan tengah sekelas Palace gitu loh. Apalagi jauh sebelum itu ketika dia masih melatih Eintracht Frankfurt di musim 2020-an lah, itu dia berhasil memberikan piala Europa League bersama Eintracht Frankfurt setelah puluhan tahun tidak meraih trofi. Nah, ini kan sebuah pencapaian yang luar biasa dari Oliver Glasner. Memang kalau kita lihat secara permainan, Glasner pun sudah pernah memberikan statement kenapa di Crystal Palace dia menerapkan skema 3-4-3 karena komposisi pemainnya memungkinkan untuk menerapkan skema tersebut. Jadi di sini kita bisa melihat bahwasanya Glasner ini tipikal pelatih yang
mampu beradaptasi dengan komposisi pemain yang tersedia. Inilah yang mungkin menjadi alasan utama bagi manajemen untuk menjadikan Oliver Glasner ini sebagai kandidat yang cocok. Tapi hal itu tidak bisa dipungkiri kalau manajemen ini lebih condong ke skema 4-3-3, 4-4-2. Pokok bukan 3-4-3. Dan aku pribadi berharap siapapun pelatih yang dipilih harusnya itu adalah pelatih yang benar-benar sudah sepaham dengan filosofi klub gitu loh. Kalau maksudnya belajar dari Amorim lah. Udah tahu Amorim ini skemanya 3-4-3. Kenapa dulu manajemen milih Amorim gitu loh. Jadi apapun yang terjadi selama Amorim jadi pelatih itu bukan murni kesalahan Amorim. Ya emang Amorim karakternya seperti itu. Pasti ada beberapa hal yang nggak bisa dirubah. Ada beberapa hal yang memang sudah menjadi prinsip Amorim dan manajemen harusnya tahu hal itu. Kalau memang dirasa nggak sepenuhnya sejalan, ya kenapa direkrut gitu loh. Jadi untuk kedepannya pelatih yang akan datang ini harusnya sejak awal itu sudah 100% sepaham dengan filosofi klub. Sudah sepaham dengan apa yang menjadi tujuan manajemen untuk kedepannya gitu loh. Dan Oliver Glasner ya mungkin bisa menjadi kandidat yang cocok gitu loh. Tapi bukan hanya satu kandidat yang akan menjadi daftar list pelatih baru Manchester United. Nah, selanjutnya ada Enzo Maresca. Enzo Maresca ini juga baru nganggur ya. Situasinya kurang lebih sama dengan Ruben Amorim saat bersama Manchester United. Dan kabarnya ya jajaran manajemen ini merupakan pengagum berat dari Enzo Maresca. Ya menurutku Enzo Maresca dibilang jelek juga enggak. Toh dia juga pernah bekerja di Manchester City di bawah kepelatihan Pep Guardiola sebagai asisten pelatih kalau nggak salah. Atau pelatih U18, U19 itu aku agak lupa untuk latar belakang dari Enzo Maresca. Tapi poinnya adalah ketika dia bersama Chelsea ya dalam waktu yang singkat dia mampu memberikan kontribusi 2 trofi dan itu bukan trofi remeh menurutku. Dia berhasil memenangkan di Conference League ya Liga Melon dan Club World Cup. Nah, menurutku 2 trofi ini dalam waktu 1,5 tahun ketika menjadi pelatih Chelsea ini salah satu prestasi yang luar biasa menurutku. Dan yang sangat disayangkan adalah ya tidak ada kecocokan dengan manajemen. Ya, statusnya atau situasinya hampir sama dengan Amorim. Enzo Maresca ingin mendatangkan pemain apa, kebutuhannya seperti apa, tapi manajemen berpikir sebaliknya. Dan di sini kalaupun Enzo Maresca menjadi pelatih di Manchester United, kemungkinan untuk membangun chemistry dengan manajemen itu lebih mudah karena toh jajaran di manajemen United saat ini itu juga mantan karyawan Manchester City gitu loh. Omar Berrada lah, Jason Wilcox lah. Jadi ini bisa jadi ajang reunian gitu loh secara tidak langsung antara Enzo Maresca dengan Omar Berrada dan Jason Wilcox. Jadi tentu untuk pemahaman, untuk chemistry, untuk penyampaian visi proyek jangka panjang akan lebih mudah ketika Enzo Maresca yang ditunjuk sebagai pelatih baru Manchester United. Dan selanjutnya masih ada nama lagi yang kabarnya juga sangat tertarik untuk menjadi pelatih di Manchester United. Di sini kalau kita bicara soal Xavi Hernandez, memang dia pengagum berat dari Manchester United. Bahkan benar-benar fans yang cukup fanatik menurutku untuk Xavi Hernandez karena apapun yang terjadi di Manchester United, dia tidak akan menolak tawaran kalau ada peluang untuk menjadi pelatih di Manchester United. Bahkan sejak dia masih menjadi pemain, ya dia sangat ingin bermain bersama Paul Scholes loh. Tapi pada akhirnya kan Scholes
sangat loyal terhadap Manchester United dan pensiun sebagai pemain Manchester United. Tapi untuk Xavi Hernandez ini dia lebih memberikan kebebasan terhadap para pemain. Dan mungkin ya peluangnya aku nggak berharap besar sih untuk Xavi Hernandez, karena aku khawatir juga dia berhenti jadi pelatih Barcelona karena tekanan yang begitu besar diarahkan kepada Xavi Hernandez. Bayangkan kalau dia jadi pelatih MU, ya nggak kuat dengan tekanan, ujung-ujungnya ya sama aja gitu loh, percuma. Dan dia bukan tipikal pelatih yang sangat vokal gitu loh. Nggak sevokal dan seberani Ruben Amorim ketika memberikan statement, ketika memberikan opini terkait situasi di dalam Manchester United gitu loh. Jadi ini bukan tipikal pelatih yang bisa memberikan kepercayaan diri secara stabil gitu loh bagi kubu manajemen maupun pemain gitu loh. Jadi bukan kandidat yang cocok lah menurutku untuk Xavi Hernandez ini. Dan selanjutnya ada nama terakhir yang mungkin bisa jadi opsi paling menarik untuk mengisi posisi kursi kepelatihan Manchester United. Nah, yang menarik ini teman-teman ya, Ole ini, Ole ini kan kabarnya dia terbuka untuk kembali melatih Manchester United. Nah, bisa comeback ini teman-teman. Dan kita semua pasti sudah sama-sama tahu kualitasnya Ole ketika menjadi pelatih itu seperti apa di Manchester United. Benar-benar bagus menurutku. Sayang sekali pada waktu itu memang ya yang toxic manajemen gitu loh, sama aja gitu loh. Hanya beda orangnya gitu loh. Tapi kalau kita lihat benang merahnya, sebetulnya Ole ini sangat visioner dalam melihat bakat-bakat pemain muda, dan itu terbukti. Dulu Ole menyarankan untuk mendatangkan Erling Haaland, ya, tapi pada akhirnya Ronaldo yang datang. Dulu Ole ingin mendatangkan gelandang bertahan murni, ya, dia membidik Declan Rice, tapi manajemen tidak memperdulikan hal itu. Ole juga memberikan rekomendasi Jude Bellingham saat dia masih bermain di kasta kedua Liga Inggris, tapi pada akhirnya tidak bisa terwujud. Jadi dari sisi melihat bakat-bakat potensi pemain muda, Ole itu sangat bagus. Dan kalau filosofinya masih tetap counter attack, menurutku setelah era Sir Alex Ferguson, ya Ole menjadi yang terbaik kalau kita bicara soal counter attack. Maka dari itu comebacknya Ole ini bisa menjadi ajang nostalgia yang sangat bagus menurutku, karena dia juga sudah paham dan dia pun juga tidak menolak kalau ditawari untuk kembali menjadi pelatih di Manchester United, asalkan satu, manajemen jangan toksik. Manajemen harus memenuhi kebutuhan dari Ole gitu loh. Meskipun tidak akan ada lagi hak veto seperti yang didapat saat era kepelatihan Erik ten Hag, karena Jason Wilcock sendiri beserta jajaran manajemen sudah memastikan bahwa untuk mendatangkan pemain baru itu sifatnya kolaboratif. Nah, ini yang aku khawatirkan bisa jadi masalah. Jadi kalau sifatnya kolaboratif, ya memang pelatih itu tidak bisa sepenuhnya memiliki otoritas dalam menentukan pemain-pemain mana yang ingin didatangkan. Masalahnya itu, selama tidak ada kesepahaman antara pelatih dan manajemen, ya selesai. Siklusnya nggak akan berubah. Lingkaran setan seperti ini tuh akan terus berlanjut sampai kiamat gitu loh. Maka dari itu Manchester gelap itu perlu digaungkan agar para manajemen itu benar-benar sadar bahwasanya untuk membangun kestabilan klub dalam menerapkan visi yang sudah diproyeksikan untuk jangka panjang, ya nggak bisa hanya manajemen yang harus begini, pelatih nurut, pemain nurut. Ya harus kolaborasi pun sifatnya harus 50-50 gitu loh. Pelatih juga berhak
memiliki suara dalam menentukan pemain yang dibutuhkan. Manajemen pun juga demikian. Ketika tidak bisa mendatangkan pemain tersebut, pemain lain yang secara atribut atau kemampuan itu setara gitu loh, atau hampir setara. Jangan jomplang jauh gitu loh secara kualitas. Jangan seperti itu. Jadi intinya dari nama-nama kandidat, ya sekarang kan Darren Fletcher untuk sementara. Terus untuk kandidat-kandidat teratas atau kandidat-kandidat yang paling memungkinkan mulai dari Oliver Glasner, Enzo Maresca, Xavi Hernandez, dan Ole Gunnar Solskjaer. Dari 4 nama itu aku yakin salah satunya pasti akan menjadi pelatih baru di Manchester United. Tapi untuk masalah waktu kita tidak bisa memastikan, karena aku pribadi nggak berharap dalam waktu dekat ini ada pelatih baru, karena siapapun pelatihnya ya kita tidak perlu lagi berekspektasi tinggi, menaruh harapan akan memberikan kejayaan bagi Manchester United, karena selama manajemen masih tidak berubah dan tetap kekeh atau tetap labil, baper, ya Manchester United tetap nggak akan kemana-mana. Dan muara dari semua permasalahan yang terjadi di dalam Manchester United itu ya di keluarga Glazer gitu loh. Ini loh, keluarga Glazer ya. Glazer out ini memang bukan semata-mata narasi kosong. Ya memang anjing, Glazer ini anjing gitu loh. Nggak ada penyebab lain selain keluarga Glazer, itu aja. Oke, mungkin itu dulu dari berita kali ini. Kalau teman-teman ada opini lain langsung tulis saja di kolom komentar, kita akan diskusi santai seperti biasa. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.